Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Kata Presiden, jangan sembrono dalam memilih capres dan cawapres, tapi tidak lama-lama. Itu akan saya tanyakan kepada Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, apakah ketika ada tapi tidak lama-lama ini ditujukan untuk PDIP? Karena sampai sekarang nih PDIP belum ya, padahal tiketnya paling besar, bagaimana? Tentu Pak Jokowi sebagai kader dari PDI Perjuangan yang sebagai Presiden paham, sudah sangat mafhum lama dan cepat itu beliau sudah bisa mengetahuinya. Jadi tidak perlu harus dibahas soal itu kepada siapa gitu ya. Tentu tidak perlu dibahas di dalam konteks dengan kami, dengan PDI Perjuangan. Karena keputusannya, mekanisme dan seperti apa Pak Jokowi sangat mengerti, sangat memahami hal tersebut. Tapi yang berkaitan dengan catatan atau katakanlah peringatan untuk pilihan-pilihan, tentu beliau Pak Jokowi selaku Presiden yang sudah menjalaninya hampir 2 periode, ini nanti memasuki kurang 2 tahun, sudah mengetahui dengan tepat problem, masalah, hal-hal yang selama ini sudah dilakukan dengan baik, meskipun melewati berbagai cobaan-cobaan berat, bisa dilakukan, dan itulah yang sebetulnya diingatkan untuk memilih pemimpin yang tepat dalam berkaitan dengan untuk mengatasi problem-problem ke depan, mengatasi persoalan-persoalan bangsa ke depan kelak. Karena beliau dengan sangat tepat mengetahui apa yang sudah selama ini dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah, mengatasi perekonomian nasional dalam kondisi yang berat. Itulah sebetulnya arah yang menurut kami menjadi catatan untuk pilihan-pilihannya seperti apa. Tadi ada kata-kata yang benar begitu. Itu sebetulnya adalah untuk mengingatkan kepada kita semua berkaitan dengan pilihan-pilihan tersebut. Itu yang tangkapan kami memahami atas pidato Pak Jokowi pada waktu acara dari
Dan tentu kami menyampaikan selamat atas acara yang dilakukan oleh Partai Golkar pada usianya yang 58 tahun tersebut. Baik, sekarang Terima saya kasih. ke Bang Ferry yang sudah tersambung ini mewakili Partai Gerindra. Bang Ferry, kok Pak Prabowo nggak datang ya dalam acara kemarin? Padahal kan kita tahu bahwa sangat dekat hubungannya dengan Partai Golkar dan Pak Erlangga. Karena kabarnya juga sempat bertemu juga, ini bagaimana? Yang pertama, Pak Prabowo memang agenda ke Amerika Serikat setelah dari Eropa kemarin. Dan kemudian sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Golkar, Mas Aceh dan seluruh keluarga besar Partai Golkar. Kalau ingin menanggapi pernyataan pidato Pak Presiden, Pak Joko Widodo, menurut saya sih sebenarnya ada dua tadi saya cermati gitu. Penyampaian Pak Jokowi itu memang ditujukan apalagi di forum hari ulang tahun Partai Golkar, tentu apa yang disampaikan beliau adalah dimaksudkan untuk Partai Golkar. Kalau membaca ada kata-kata meskipun di dalam ruangan semuanya menyebut Pak Erlangga, tapi Pak Presiden ingin ingin menyampaikan supaya pertimbangan-pertimbangan lain segala macam itu juga difikirkan oleh keluarga besar Partai Golkar. Yang tentu itu dimaksudkan supaya Partai Golkar bisa mendapatkan calon gitu ya. Tentu Pak Erlangga menjadi harapannya seluruh keluarga besar Partai Golkar. Kemudian yang kedua soal partai koalisinya. Nah itu jangan rangkulan-rangkulan aja. Nah itu juga dimaksudkan supaya jangan kelamaan juga. Nah mengenai waktunya kan kita nggak bisa yang lebih tahu mungkin teman-teman Partai Golkar itu yang harus menafsirkan pernyataannya Pak Presiden gitu, kira-kira gitu Caca. Saya rasa untuk partai-partai seperti Nasdem bahkan juga Gerindra, PDIP pun tidak merasa tersindir dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Bang Kodari punya pendapat lain tidak? Mungkin Bang Ferry, saya mau tanya kepada Bang Kodari, apa benar bahwa pidato Presiden pada saat itu hanya untuk Partai Golkar saja, karena memang jangan terburu-buru untuk pilih capres dan cawapres, apakah juga nyindir yang sudah deklarasi? Ya kalau kita analisa komunikasi kan pasti ada komunikator, ada komunikan, dan ada konteks dan tempat ya. Nah tempatnya kan acara ulang tahun Partai Golkar, jadi bisa ditafsirkan bahwa pesan itu pertama-tama disampaikan kepada Partai Golkar. Tetapi karena beliau presiden, lalu acaranya juga diliput oleh media, dihadiri oleh partai-partai politik yang lain, ya nggak salah juga kalau dikatakan bahwa beberapa pesan itu juga ditujukan kepada yang lain. Nah, tapi ya proporsional saja saya. Pertama misalnya soal calon presiden, harus cermat, harus teliti, jangan sembrono begitu. Sementara kita tahu bahwa Partai Golkar sudah dalam tanda kutip mencalonkan Pak Erlangga. Dan Pak Erlangga berada dalam konteks yang lebih besar yaitu KIB. Jadi saya kira ya bisa juga dikatakan bahwa ini pesan kepada Pak Erlangga dan seluruh pengurus Golkar untuk mempertimbangkan secara komprehensif lah mengenai calon presiden itu begitu. Jadi ada tokoh, kalau bicara Pak Erlangga tentu saja di Golkar beliau ketua umum, beliau juga Menko perekonomian, tetapi kan syarat untuk menang Pilpres misalnya pada hari ini Pak Erlangga kan belum dapat yaitu elektabilitas gitu misalnya. Itu satu. Yang kedua, nggak salah juga kalau misalnya ada yang menafsirkan ya Pak Jokowi sedang kirim pesan kepada tokoh yang lain, misalnya ketika mengatakan ya pilih calon presiden yang benar gitu kan. Lalu ada yang mengatakan itu Pak Surya Paloh mau merangkul Pak Jokowi, Pak Jokowinya kok nggak mau, katanya gitu ya, walaupun bisa benar bisa salah. Lalu misalnya kok Pak Surya Paloh pulangnya duluan, sementara Pak Jokowinya sendiri juga sampai selesai kan begitu. Jadi seolah-olah ada kesan bahwa Nasdem yang sudah mendeklarasikan Pak Anies itu dalam tanda kutip, jangan-jangan nggak sesuai nih dengan Pak Jokowi ya, apalagi kan ada analisa bahwa ya antara Pak Anies dengan calon yang lain itu Pak Anies ini antitesanya Pak Jokowi misalnya gitu. Bisa saja dibawa ke sana. Tetapi kalau menurut saya, ya apa yang disampaikan kepada kepada Partai Golkar dalam acara ini, sebetulnya itu pesan yang bagaimana ya? Pesan yang ya
terutama buat Partai Golkar ya, karena acaranya Golkar dan terutama pada KIB. Karena Golkar pada hari ini tidak berdiri sendiri. Nah, saya mau menggarisbawahi, mungkin ini tambahan. Selain PDI Perjuangan, menurut saya Pak Jokowi itu punya kedekatan psikologi yang besar dengan KIB. Ya. Kenapa begitu ya, khususnya Golkar? Karena saya lihat Pak Erlangga, ini tentu kita bisa berdiskusi dan berdebat soal ini. Itu bisa jadi ketua umum itu karena restunya Pak Jokowi begitu. Jadi buat saya Pak Jokowi itu selain PDI Perjuangan itu Dewan Suro itu di Partai Golkar. Iya, makanya beliau tuh nyaman sekali di situ dan sampai Jadi, selesai. Bin Golkar juga dong ya? Iya, ya begitulah kira-kira. Nah, yang kedua, kalau kita lihat perjalanan partai-partai politik dalam berurusan dengan calon presiden, belum pernah ada partai yang ketemu dengan relawannya Jokowi. Betul. Gitu. Hanya KIB lah di mana ada relawannya Jokowi itu muncul, namanya Budi Aris Setiadi begitu. Jadi kira-kira sebetulnya pidato Pak Jokowi di Golkar kemarin itu adalah versi lain pidato di depan relawan. Betul. Kalau disingkat pidatonya itu judulnya Ojo ke Susu gitu. Ojo ke Susu itu jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Kira-kira begitu. Sesaat lagi saya akan tanya kepada Kang Aceh. Mudah-mudahan Kang Aceh tidak terlalu mikir dengan pertanyaan saya, karena sesuai dengan judul kita adalah supaya tidak memilih capres yang sembrono. Ada perkataan Pak Erlangga, kami akan mengutamakan kebinekaan bukan politik identitas. Ini berkaitan dengan capres yang sudah diusung kah politik identitas? Sesaat lagi.